Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang diag. Saya ingin bahas diag karena ya saya sering banget jumpa sama diag ini ya. Simbol diag itu seperti ini. Dan wujud fisiknya itu ada bermacam-macam ya. Ada yang kayak dioda biasa, kayak gini. Lalu ada juga yang bentuknya kayak Zener. Nah, kayak ini komponen SMD. Nah, tuh kayak Zener seperti itu. Itu juga ada. Diag itu pada awalnya itu saya mengiranya itu kayak dua dioda Zener yang dirangkai seperti ini ya. Nah, tapi ternyata enggak. Diag ini enggak sama dengan Zener seperti ini ya. Jauh berbeda. Diag itu lebih mirip kayak SCR atau triag. Jadi dalam keadaan normal itu SCR ini dia itu tidak mengantarkan arus ya. Tidak ada arus yang mengalir dari anoda ke katoda. Tapi kalau kaki gate SCR ini kita beri arus trigger positif, maka arus listrik akan mengalir dari anoda ke katoda. Dan arus ini akan terus mengalir dari anoda ke katoda sampai kapanpun ya. Kecuali kalau jalur listrik menuju anoda atau katoda ini kita putus. Itu aliran listriknya ini baru bisa berhenti ya. Nah, diag itu juga sama seperti SCR. Sebelum di-trigger, diag ini juga tidak mengantarkan arus listrik. Dan ketika diag ini kita trigger dengan cara memberikan tegangan sebesar 30-an volt di antara kedua kaki diag, maka diag ini akan aktif. Dan ketika diag ini aktif, dia akan mengantarkan arus listrik secara terus-menerus. Aliran arus listrik yang melalui diag ini tidak bisa berhenti ya, kecuali kita memutus sambungan listrik menuju diag. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan aliran arus listrik. Jadi diag itu sekalinya dia tertrigger, dia gak akan berhenti kecuali kalau kita putus sambungannya yang menuju diag ya. Nah, di sini saya beri contoh fungsi diag. Di sini diag ini berfungsi sebagai trigger untuk menyalakan transistor di bawah sini ya. Jadi listrik 220 volt fasa dan netral masuk dari sini menuju dioda banyak arah, dioda kiprok untuk mengisi elko. Kemudian di sini timbul tegangan plus 310, di sini tegangan 0 volt. Kemudian listrik plus 310 volt masuk sini melalui resistor ini. Mengisi kondensator yang ada di bawah sini. Kemudian ketika muatan listrik di kondensator ini sudah mencapai tegangan 30-an volt, diag ini akan tertrigger dan mengantarkan arus dari kondensator ini menuju ke basis transistor. Kemudian transistor akan nyala, mengalirkan arus dari kolektor ke emitor, dan ketika transistor ini menyala, ini dia juga akan menguras muatan yang ada di kondensator sini melalui dioda FR107 ke emitor dan ke ground, ke rel 0 volt. Nah, karena muatan di kondensator sini sudah kosong, artinya tidak ada aliran arus lagi ke diag dan diag berhenti mengalirkan arus ke basis. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa cukup sampai sini saja.
Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video saya selanjutnya.